Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-hajja wal umrata syari'atan min syari'atil Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wad dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Semoga kiranya Allah anugerahkan untuk kita semua, kita senantiasa ada pada jalan yang Allah cintai serta Allah ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya pada kesempatan kali ini yang utama dan yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Heni dan Ibu Yuni ya, yang Allah tentunya anugerahkan rahmat serta keistimewaan untuk ibu beserta ibu dan tentunya rombongan, yang tentunya Allah berikan kesempatan yang luar biasa kepada hamba Allah yang Allah cintai ini untuk bisa menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Kiranya kita berdoa Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada beliau-beliau ini ya, yang pertama tentunya kemudahan dalam rangka melaksanakan manasik umroh dan tentunya kesehatan lahir serta batin, serta Allah anugerahkan hal ihwa yang sedang dan akan dilaksanakan nanti tercatat sebagai bentuk amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mabrurah wa makbulah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya juga saya haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Margono, tentunya yang asbab wasilah beliau kita bisa hadir bermujalasah, duduk bersama dan bertatap muka, bersilaturahmi tentunya. Di dalamnya alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita laksanakan, ada zikir, tahlil, tahmid, tasbih, dan tentunya disempurnakan dengan membaca sholawat kehadirat Nabi SAW. Dan pada kesempatan kali ini diisi dengan kajian tentang apa itu umroh ya. Serta saya sampaikan rasa hormat dan takzim saya kepada Al-Ustaz Bapak Wiji ya, alhamdulillah senantiasa hadir, Bapak Jasmanto dan bapak-bapak yang lain, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus tentunya Ketua Majelis Taklim Raudhatul Jannah ya, Raudhatul Jannah ya, alhamdulillah ya, ada Ibu Dokter, ada Memahani, alhamdulillah, Ibu Ustazah Wiji, ini suaranya luar biasa bagus, Ibu ya, luar biasa bagus, terus berlatih dan berlatih. Idhokholus surur, ada Ibu, alhamdulillah, Ibu Ustaz Supri ya, alhamdulillah hadir. Ibu RW mana Ibu RW? Ibu RW, assalamualaikum, hadir. Alhamdulillah ini jamaah yang tentunya beserta Ibu RW di sini tentunya bahagia sekali. Semoga kiranya rahmat dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala menyertai kita, wabil khusus asbab wasilah hadirnya kita di tempat ini jadi sabab serta wasilah segala bentuk hajat, harapan dan keinginan dari Ibu Eni beserta Ibu Yuni ya, beserta rombongan juga tentunya harapan Bapak Margono bisa dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya tentang ibadah haji atau ibadah umroh ini tentunya tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah ya. Ada yang tentunya banyak dianugerahkan oleh Allah rizki materi, tapi belum dikendaki, belum ditakdirkan oleh Allah, tidak ada nasib. Contohnya seperti Bapak Margono nih,
Ini Bapak Margono ini yang membiayai Ibu Heni. Ibu Heni kan tidak bekerja, Bu ya. Ya. Pak Margono ini adalah orang yang sudah nisab secara aspek finansial cukup, aspek jasmaniah cukup, rohaniah cukup, tapi beliau tidak ditakdirkan berangkat sekarang, tidak ada nasib. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Ibu Heni nih yang tentunya tidak punya fulus, cuma mengandalkan suami, mohon maaf Bu ya. Tapi dinasibkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Jualan juga. Luar biasa, semoga berkah ya. Gitu ya. Tapi setidaknya walaupun berwira swasta tanpa ada izin dari suami ini ya bukan tidak apa-apa ya. Tidak ada apa-apanya istrinya. Ini karena peran suami dalam ini luar biasa. Begitu juga Bu Dokter ya. Ya, luar biasa gitu. Oleh sebab itu Ibu patut disyukuri, patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala Allah memilih kita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan untuk supaya mari kita kalian semua datang ke Baitullah untuk melaksanakan menunaikan kewajiban sebagai kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Ibu salah satu yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Ibu yang mengatakan itu. Aku menjawab, iya, saya akan menunaikan apa yang kau panggil, aku ikut. Itu kata ibu dulu. Kata Ibu Yuni seperti itu. Ibu orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya berangkat pada kesempatan kali ini. Insya Allah ibu-ibu yang lain besok atau lusa, nggak tahu bulan depan atau bulan depan lagi. Kemarin Ibu Sansubri ya berangkat, insya Allah Bu. Siap Bu? Siap Bu? Jangan khawatir walaupun tidak ada fulus, andai kata Allah takdirkan bisa saja kita termasuk orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ibu-ibu, saking ini memang terpilih acak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ibadah yang istimewa. Bahkan ibadah haji atau umroh ini bagi secara keseluruhan ini tidak wajib. Jadi umroh atau ibadah haji ini secara keseluruhan tidak wajib, tapi diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh ini manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang punya kemampuan baik dari aspek finansial ataupun secara jasadiah. Nah ini alhamdulillah ibuku dipilih, walaupun tentunya ya yang semestinya berangkat itu Bapak Margono Bu ya, tapi subhanallah luar biasa, syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ibu-ibu hadirin wal hadat rahimakumullah, al-ihwal yang patut kita lakukan, jangan sampai kesempatan yang istimewa ini diberikan oleh Allah kepada kita, kepada Ibu Heni, kepada Ibu Yuni ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai, kalau istilah Sunda, ada orang Sunda sini, orang Sunda jauh-jauh panjang gagang, udah jauh ya, tapi nilai dan esensinya tidak kita dapatkan. Tidak ada hal ihwal yang secara nilai dan esensinya kita dapatkan, cuma hanya berangkat saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, banyak di akhir zaman orang yang bolak-balik berangkat kemana? Ke Baitullah, tapi tidak ada yang didapatkan, cuma hanya piknik doang. Itu di akhir zaman kata Nabi SAW seperti itu. Kita pada kesempatan kali ini supaya ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus dihadirkan yang pertama Bu, halo, supaya ibadah umroh atau haji kita bisa diterima oleh Allah. Yang pertama Ibu, harus disiapkan oleh kita sihatul mali, supaya ibadah umroh kita, ibadah haji kita seandainya nanti dianugerahkan oleh Allah. Yang pertama sihatul mali, harus sehat. Harta yang kita kumpulkan, yang kita jadikan untuk ongkos keberangkatan umroh atau haji, harus sehat Bu. Artinya harta atau ongkos yang kita pakai untuk berangkat haji atau umroh itu bukan harta yang tercampur dengan barang yang syubhat, apalagi haram, dan apalagi hasil dari sesuatu hal yang diharamkan, tidak boleh. Termasuk, mohon maaf, sering maaf Pak Margono ya Pak, ada sebagian
yang ada pada harta kita yang kita punya, yang kita kumpulkan, ini adalah milik hak orang lain, Pak. Ini dari 30 juta yang Bapak keluarkan, tolong dikeluarkan 2,5%-nya, Pak, ya, supaya apa yang dipakai oleh Ibu Heni ini untuk ongkos pemberangkatan ke sana itu betul-betul murni harta yang bersih dan halal, Pak. Pak, siapa mengeluarkan 2,5%? Salurkan kepada mustahiknya, Bu, insya Allah sehat, ya. Itu, Bu. Nah, yang pertama harus sehatul mal, sehat harta yang akan kita pakai untuk ongkos betul-betul sehat, tidak punya orang lain, bukan milik orang lain, bukan hasil dari sesuatu hal yang haram. Keluarkan dulu 2,5%. Insya Allah artinya setelah itu sehat harta kita ini, bersih dan tentunya mutlak milik kita dan sah untuk dipakai untuk beribadah umrah atau haji sebagai bentuk ongkosnya, Bu. Yang kedua yang harus dihadirkan oleh kita ini adalah sihatul jasadi, Bu. Karena sejatinya ibadah umrah atau ibadah haji ini adalah ibadah fisik, Bu, ibadah fisik. Ada tawaf ini menggunakan fisik yang sehat, ada sa'i menggunakan fisik yang sehat. Oleh sebab itu saya menyarankan Ibu, ini ada tenggang waktu kurang lebih 2 minggu lebih, Bu, ya. Ibu bukan hanya manasik, Bu, ya. Ibu tolong jalan-jalan, jogging saja, Bu, jalan setiap hari minimal, ya, mohon maaf, minimal Ibu setengah jam sebagai bentuk pelatihan untuk diri Ibu. Jangan sampai ketika Ibu tawaf dan atau sa'i ngos-ngosan, Bu. Bu, ya, latihan, Bu. Alhamdulillah. Ibu ini gimana, males gak? Hah? Jangan dari kasur, dapur, jangan, Bu. Ini setiap hari sempatkan, Bu. Ini pelatihan gratis. Kalau tidak dilatih, tanyain tuh, Bu, Ibu Ustazah Supri, capek, Bu, ya? Lumayan, Bu. Ya, Ibu nih latihan ke situ, ya berapa? Ya 20 menit lah minimal, Bu, supaya terlatih. Harus sehat jasad kita karena sejatinya ibadah umroh dan atau ibadah haji ini adalah ibadah fisik, Bu, ibadah fisik. Jadi kalau sekiranya nih umroh, ya, tentunya ini dari tawaf sa'i yang utama, ya. Tawaf dan sa'i ini adalah sesuatu hal yang menggunakan tenaga dan perlu, ya, perlu jasad yang fit dan fisik yang kuat, Bu, ya. Ibu tidak boleh pakai kursi roda, masa sih masih muda masa pakai kursi roda, ya. Harus fit, harus siap, harus strong terus. Oleh sebab itu harus dilatih, Bu. Ini ada dua minggu, Bu. Ibu harus melatih. Kalau pengen agak, nah, jangan ke Grand Duta tuh di blok di RW 13 tuh ada jalan baru dari blok G ke blok C, Bu, itu. Nah, itu pinggir kali itu, coba di situ, Bu. Itu 4 balikan juga, Bu. 4 bolak-balik itu udah insya Allah menghabiskan waktu kurang lebih setengah jam lewat. Itu, Bu, ya. Siap, Bu, ya. Yang ketiga, halo. Yang ketiga, syarat supaya umroh kita diterima oleh Allah, ya, harus sihatur ruhani. Sehat ruhaninya, Bu. Sehat rohani, termasuk sehat rohani itu pertama kita harus menata niat kita, hati kita. Jangan sampai ketika kita berangkat ke sana karena apa? Latah. Masa sih saya nggak bisa berangkat? Orang lain yang kemarin itu cuma hanya begitu penghasilannya. Saya belum berangkat. Gak danta banget saya. Ayo, Pak, saya berangkat, Pak. Jadi latah. Atau barangkali karena kepanasan, orang lain berangkat kita belum. Masa sih? Padahal saya dengan dia cantikan saya, masa saya belum berangkat? Gitu. Jadi harus diperbaharui niat, ada waktu dan kesempatan sebelum berangkat, Bu Yuni, sebelum berangkat tata niat kita, perbaiki niat kita bahwa niat kita berangkat ke sana pertama untuk ibadah kepada Allah, yang kedua untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga untuk menyempurnakan nilai keimanan dan keislaman kita, yang keempat tentunya
artinya kita berharap berjumpa dengan Nabi, ziarah ke makom Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, niat supaya apapun yang kita harap dikabulkan oleh Allah, karena sejatinya di sana itu banyak makom-makom mustajab. Bahkan banyak makom-makom mustajab di Raudhah, di tempat di mana Nabi SAW dimakamkan, itu tempat mustajab. Nanti tentunya ketika sampai di Haram, di Masjidil Haram, kita melaksanakan tawaf, ada multazam, ada hijir Ismail, ada makom Ibrahim, itu berdoa di sana. Insya Allah itu dikabul, tempat dikabul saat dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus ditata dulu Bu, apa? Hatinya, niat kita ke sana itu bukan karena latah, bukan karena kepanasan, bukan karena ingin dipanggil Ibu Hajah. Ya, di sana nggak ada Ibu Hajah, Bu, nggak ada Pak Haji, Bu Haji nggak ada. Di Indonesia aja dipopulerkan, ya. Niat harus baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian dalam rangka beribadah, kecuali kalian dalam rangka beribadah harus didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Artinya ikhlas lillahi ta'ala ini tiada lain dan tiada bukan apapun yang kita lakukan berangkat ke sana karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan karena maksud dan tujuan yang lain, dan apalagi sampai ingin ria, dilihat orang, ingin dipuji, ingin didengar oleh orang lain, pengen eksis. Tentunya tidak seperti itu, tapi karena ibadah ya. Bu siap memperbarui niat? Siap Bu? Niat. Jadi gimana cara memperbarui niat? Pertama Bu, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus renungi hal ihwa yang pernah rasakan dalam hati. Saya itu kemarin tuh, kayaknya kalau ibadah haji asik saya nih, jadi hebat nih saya. Nah itu diistighfarin Bu. Jadi dihapus itu Bu, istighfar. Terus renungi hal ihwa yang pernah kita bayangkan, kita ilusikan ya dalam pikiran kita kemarin tuh. Saya kayaknya sih kalau haji itu kayaknya hebat. Nah itu dihapus Bu, ya. Nah, setelah itu kita perbarui niat, ya Allah, niat saya karenamu ya Allah, niat saya karenamu ya Allah, karena ibadahmu ya Allah. Nah itu Bu, jadi beristighfar terus Bu. Terus direnungi hal ihwa yang pernah dilakukan dari kekurangan dan kesalahan kita dalam niat keberangkatan ke sana, diganti dengan niat yang sangat baik karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu ya. Ya. Tuh, jadi memperbarui hati. Yang kedua Bu, sihatur ruhani, sehatnya ruhani. Sebagai bentuk syarat bisa diterimanya ibadah haji umroh kita, tentunya harus dihadirkan untuk kita tentang ilmu-ilmu kemanasikan. Berapa kali Bu belajar manasik? Latihan? Gak apa-apa. Kalau sekiranya Ibu setidaknya satu kali sudah ada, minimal ada pengenalan. Selanjutnya Ibu, jangan kobe tapi Ibu ya. Tahu nggak kobe Bu? Kobe tahu nggak? Ada yang tahu kobe? Kokolot pegok. Apa itu kobe? Sotoy. Sotoy. Ya. Sotoy. Ibu apa kabar? Pada dis ya. Alhamdulillah. Jadi jangan sotoy, jangan kobe. Tahu kan kobe Ibu ya? Jadi kita Bu ikutin aja mutawif ya, ikutin aja. Kalau kita tidak paham, tidak tahu gimana, kita ikutin aja mutawif. Perhatikan apa yang dilakukan oleh mutawif, kita lakukan. Tapi dengan niat begini, ittiba, mengikuti terhadap apa yang kita yakini, dan tentunya kita yakin bahwa mutawif kita ini mutawif yang handal. Itu Bu. Jangan kobe, terserah saya. Cuma begitu, cuma belajar dari, jangan ikuti aja mutawif Bu. Ya, Bu, gimana? Takut nyasar, ya, Bu ya. Nah, itu Bu. Jadi insya Allah ilmunya ini harus dihadirkan oleh diri kita supaya kita paham apa itu tentang rukun umroh, apa yang disyaratkan ketika umroh, apa yang mesti dilaksanakan, apa yang harus dilarang ditinggalkan oleh kita ketika umroh. Itu dipahami. Tapi andai kata belum nyampe ke sana, kita ikut saja. Tapi minimal pada kesempatan kali ini saya sampaikan Bu ya. Ya. Bu, rukun
umroh itu ada 5. Bu, pertama niat. Halo? Rukun umroh itu niat yang pertama, dan niat ini dilaksanakan di mikot. Apa itu mikot? Mikot ini adalah perbatasan yang memang sudah disepakati. Kalau dari Asia Tenggara ini di Bir Ali, itu di sebuah masjid, kita niat untuk melaksanakan umroh, nawaitul umrota wa ahramtuha lillahi ta'ala. Di samping itu niat dalam hati dan disertakan dengan memakai pakaian ihram, ya. Nah dari situ ibu sudah terlingkupi dengan aturan-aturan, Bu. Jadi setelah ibu niat melaksanakan umroh disertai dengan memakai pakaian umroh, ibu ini harus paham apa-apa yang harus dihindari, Bu. Jadi selama ibu umroh, jadi kalau sholat, tahu ke sholat, Bu? Sholat itu, Bu, ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram. Tentunya takbiratul ihram itu ada niat, diakhiri dengan salam. Jadi Allahu Akbar. Kalau sholat tuh akhirnya kita baca Assalamualaikum, Assalamualaikum itu selesai. Udah Assalamualaikum ke kanan, ya, Assalamualaikum ke kiri, itu udah selesai sholat. Kalau umroh pertama niat itu seperti niat dan pakai baju ihram, itu adalah takbiratul ihramnya, Bu. Jadi niat disertai pakai baju ihram itu adalah takbiratul ihramnya. Kalau dianalogikan dengan sholat, nanti akhir daripada umroh itu tahallul. Apa tuh tahallul? Dipotong rambut. Nah, di dalamnya ada tawaf, ada sa'i. Nah, jadi rukun umroh yang pertama niat dan memakai kain ihram. Setelah kita niat dan memakai kain ihram, kita terikat dengan aturan-aturannya, Bu. Tidak boleh setelah kita niat dan memakai pakaian ihram, tidak boleh pakai wangi-wangian. Termasuk setelah ibu dari Bir Ali nanti, ya, udah niat ihram, memakai baju ihram, datang ke maktab, ke hotel, ibu kadang-kadang mohon maaf ya, udah gerah ketek segala macam. Ini awas jangan sampai pakai sabun, pakai minyak wangi, tidak boleh. Ini biarkan saja badan kita ini ada aromanya, gak apa-apa, Bu. Aroma badan kita ini walaupun tentunya menurut orang lain tidak enak, tapi menurut Allah luar biasa, Bu. Ini bentuk kemuliaan. Jangan memakai wangi-wangian. Pertama. Yang kedua, tentunya tidak boleh bercukur, tidak memotong rambut, tidak pakai garuk-garuk kulit tuh yang sekiranya bisa mengelupaskan. Tidak boleh berantem. Kadang-kadang mohon maaf, Bu Yuni, ya, kakak dengan adek kalau di sini kalau dekat kan kadang-kadang nyebelin tuh kakak, ya. Kadang-kadang adek nyebelin. Di sana bisa saja terjadi, Bu. Ujian dari Allah, ternyata si kakak ini banget nyebelinnya, atau si adek banget nyebelinnya. Awas, jangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinna fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang telah Allah wajibkan kepada kita tentunya bisa melaksanakan haji umroh. Awas yang pertama, Bu, fala rafata, jangan berkata-kata kotor, kata jorok. Kemarin itu lihat orang Afrika tinggi banget. Mohon maaf nih, contoh, Bu. Tinggi banget, kayaknya itunya gede banget, ya. Awas. Kadang-kadang iseng, Bu. Mohon maaf nih, cerita yang memang diungkapkan itu tinggi banget orang Afrika. Itunya gede banget. Apanya itunya, Bu? Bajunya, Bu. Pikirannya ke mana-mana sih. Itunya gede banget. Awas tuh. Itu pikiran kotor dan diungkapkan dengan perkataan kotor. Fala rofata, ya. Awas, Bu. Yang perkataan jorok segala macam. Kata ibu begini, kata Bu Hendy, suwe saya mah, coba kalau sama suami ini enak kayaknya dibelai-belai. Nah itu perkataan seperti itu suwe, itu tidak bagus. Coba kalau sama bapaknya, seneng banget saya nih, gitu, ya. Nah itu tidak boleh. Selama ibu pakai baju ihram, sedang ihram tidak boleh. Fala rofata, tidak boleh berkata
jorok, berkata yang menjijikan. Maaf ya. Yang kedua, wala fusuqo, jangan sampai ketika kita melaksanakan umroh dan ketika kita sedang ihram berkata fasik, termasuk di dalam perkataan fasik itu bohong. Wah, tadi dari mana, Ceng? Saya tadi dari haram, saya tawaf sampai 5 kali. Nah, ada bohong, tapi bohong. Walaupun begitu, itu tidak boleh. Ya betul, tidak boleh, Bu. Yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja, sekiranya tidak pantas dan tidak patut diungkapkan, diceritakan, gak usah, Bu. Mendingan apa? Diam saja. Mending pakai zikir. Daripada kadang-kadang, mohon maaf ya, maaf, habis tawaf, terus sa'i, ya, tahallul, ya, tapi belum apa namanya, belum selesai tahallulnya itu. Kadang-kadang kita ya terpancing karena rombongan kan namanya, saling ngobrolin sesuatu hal. Tadi saya bersentuhan nih, wah di Hajar Aswad, wah kan di sana itu luar biasa, Bu. Wah kayaknya di bule ganteng, padahal bohong. Awas. Terus wala jidala, yang utama nih, Bu. Ini yang utama nih. Wala jidala, jangan sampai ketika kita ihram dalam rangka melaksanakan ibadah umroh ini jidal, berantem. Baik berantem secara emosional, pada diem, nyebelin itu si adek, kata si kakak. Susah diatur itu, duit udah dikumpulin belum apa-apa udah mau belanja. Nyebelin, didiemin, Bu. Diemin itu, padahal tidak berantem rame itu ya. Itu tidak boleh, Bu. Jidal namanya, apalagi sampai berantem rame, jangan sampai, Bu. Jangan sampai. Ya kadang-kadang begitu, Bu. Mohon maaf. Kadang-kadang begini, Bu. Kita mau berangkat kemana ya? Berangkat kemana, naik bis telat, selin. Bukan hanya dari sisi diri kita, sisi orang lain. Rombongan kan banyak. Berapa, Bu? Berapa orang, Bu? 45 ini kadang-kadang watak dan karakteristik mereka itu masing-masing beda, Bu. Tidak bisa mereka itu harus mengikuti apa yang kita ingin, juga sebaliknya kita. Oleh sebab itu patut diredam, disiapkan secara aspek psikologi. Sobar. Kamu jangan marah, jangan kesal. Jangan berargumen. Awas, Bu. Kadang-kadang begini, Bu, berangkat. Ini kita berangkat umroh jam berapa? Tawaf jam berapa? Jam sekian. Itu apa? Diskusi, debat sampai berantem. Itu masalah kecil padahal, Bu. Itu jangan sampai seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Nih, jidal ini adalah berargumentasi yang sifatnya apa? Saling memojokkan, saling ingin mengalahkan, apalagi sampai beradu fisik. Awas, Bu. Banyak, Bu. Ya. Ya, jadi awas, yang tidak boleh berkata jorok, Bu, berkata bohong, dan tentunya berantem. Awas, Bu, berantem. Ya, berantem. Awas, hati-hati begini ya. Hati-hati ini. Ini ujiannya luar biasa. Di sana tuh banyak hal yang kecil saja bisa jadi masalah besar, Bu. Yang di sini sabar, jarang ngomong, di sana tuh bisa gitu, Bu. Ya. Bisa dipahami, Bu? Ya. Terus, Bu, di sana ketika ini ada nyamuk, tidak boleh dibunuh, Bu. Nyamuk tidak boleh membunuh. Ada semut apapun tidak boleh. Semut ada masuk di apa? Di kaki. Jangan sampai diinjak, apalagi sampai ada rasa kesel. Awas, batal. Paham, Bu? Terus yang kedua, Bu, rukun umroh itu adalah tawaf, Bu, tawaf. Tawaf itu adalah mengitari Ka'bah. Ya, dari mulai Hajar Aswad atau Hajar Aswad itu multazam. Jadi si Ka'bah itu segi 4 ya. Jadi Hajar Aswad dekat pintu Ka'bah, terus Babul Iraq yang pojok yang selanjutnya Babul Iraq, terus Babul Syria, terus Bab Yamani ya. Nah, Ibu ini rukun Yamani ya. Jadi rukun Iraki, rukun Syria, rukun Yamani. Nah, Ibu ini si Ka'bah ini ada di sebelah kiri kita.
Jadi kalau jam ini ke sebelah kanan, muternya kalau tawaf mah ke sebelah kiri ya. Ibu, nah itu awalnya baca talbiyah. Nah, setelah itu ibu baca doa ketika masuk ke Masjidil Haram melihat Ka'bah pakai bahasa Indonesia saja, Bu. Ya Allah, anugerahkanlah kemuliaan bagiku ya Allah. Itu doanya Bu ya. Anugerahkanlah kemuliaanku ya Allah, kemuliaan keluargaku, kemuliaan diriku ya Allah. Ya, tambah-tambah kemuliaan dan tambah-tambah kemuliaanmu, kemuliaan yang telah memperjuangkan kemuliaan agamamu ya Allah. Doanya pakai bahasa Indonesia aja, ya. Allahumma jazid syarafan. Jadi pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, anugerahkanlah kemuliaan untuk diriku, untuk keluarga, untuk suamiku, anakku. Nah, itu minta kemuliaan dari Allah. Ya. Nah, setelah itu ngeliling, awas Bu. Satu keliling ini memang sunat istilam. Islam itu ngecup Bu ya. Ngecup Hajar Aswad. Kalau ibu sekiranya tidak ada kesempatan, gak usah maksain. Di sana itu berdesak-desak sampai nendang orang. Udah, supaya beton. Gak usah ditejek segala macam. Gak usah Bu. Udah kalau sekiranya ada kesempatan, cup. Kalau enggak istilam aja. Nah, itu Bu ya. Kasih salam. Itu Bu ya. Itu aja Bu. Gak usah memaksakan. Jangan sampai kita ingin merengkuh sesuatu hal dengan cara mendolimi orang lain. Ya. Sampai dikantangin, ayo. Tangain tuh kakaknya. Ayo. Sebut sini, jangan sampai. Ayo, kak. Oh, jangan. Gak penting begitu. Gak penting. Saking sayang sama kakak, jangan. Ya. Nah, udah 3 kali Bu. Itu ketika tawaf itu disunatkan Roma itu agak-agak lari-lari kecil tuh ya. Ibu ya. Nah, sampai 7 kali. Nah, udah 7 kali baru ibu minggir, Bu. Minggir dulu salat di makom Ibrahim 2 rakaat. Di makom Ibrahim di belakangnya bukan di depannya. Nah, makom itu di belakangnya ada Hijr Ismail. Kalau Hijr Ismail itu antara pintu Ka'bah dan rukun Iraki Bu, tengah-tengah itu ya. Nah, itu ibu di belakangnya. Kalau andai kata ini banyak orang udah ngambil yang paling luar nggak apa-apa. Yang penting apa? Sejajar Bu. Ngambil paling luar, jangan usah berdesak-desakan pengen lebih dekat, nggak usah Bu. Itu darurat modorot itu Bu, mencelakakan kita. Begitu juga ketika kita sholat di makom Ibrahim juga ngambil sisi yang paling luar, andai kata kita tidak mendapatkan kesempatan lebih baik, udah ambil sisi luar aja. Sholat 2 rakaat. Niat saya sholat ya sunat di tempat ini lillahi ta'ala, gitu aja ya. Nah, setelah itu ibu, setelah sholat di makom Ibrahim di Hijr Ismail, ibu minggir ke tepian itu. Di pinggir semua itu ada keran-keran Bu, air minum ibu ngerot di situ. Bismillahirrahmanirrahim, pakai bahasa Indonesia aja Bu. Ya Allah, dengan hak dan kemuliaan air Zam-Zam ini, anugerahkanlah kepadaku segala bentuk amal yang aku lakukan diterima olehmu ya. Segala bentuk penyakit engkau sembuhkan, mintain segala macam birahmatika ya Rabbal alamin. Allahumma bihaqqi hadhil Zam-Zam wasilatan ila huduri wa husuli maqasidana wa balik muradan. Ya Allah, dengan hak dan keutamaan air Zam-Zam ini, jadikanlah sebagai wasilah untuk dikabulkan segala macam doa dan harapan saya. Sebutkan Bu, saya pingin suami saya Bapak Margono tambah cinta dan tambah cinta lagi sama saya. Tidak boleh ya Allah. Boleh ibu begitu. Jangan sampai tergoda berpaling ke lain hati dan ke lain body. Nah, ya. Iya. Tuh, Bu ya. Ya. Sebentar lagi Bu ya. Lanjut, bisa. Paham itu? Minum. Bismillah. Sambil duduk, jangan sampai berdiri Bu ya. Cooling down dulu Bu ya. Jogging ya. Jalan-jalan lari-lari kecil Bu. Ini dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Diawali dari Babul Hashim ke Babul Abbas. Ini dari Sofa Babul Hashim ya. Set ke sini, balik lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Jadi berakhir di Marwah Bu. Ini Bu kurang lebih sekitar 3 kilo 700 meteran Bu. Nah, ini perlu
sesuatu hal yang memang dipersiapkan oleh ibu. Jangan sampai baru 1 kilo berangkat, jangan sampai begitu bu. Gak asik bu kalau begitu ya. Ibu harus olahraga bu ya, olahraga ya. Nah ibu, nanti itu ada antara Babul Hashim ke Babul Abbas dari Sopak Merah itu ada 2 tiang bu, di tengah-tengah itu ibu boleh di situ berdiri dulu dan berdoa apa saja. Ibu berdoa untuk keberkahan, sebutkan suami, istri, anak bu, dan keluarga orang-orang yang dicintai serta ibu sayangi, doakan di sana. Termasuk ketika ibu tawaf, tadi ya tawaf bu, dipanggil ya Allah, anugerahkan kepada saudaraku setelah tawaf ibu ya, kepada saudaraku anu supaya bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, datang di sini bu, dipanggil setelah tawaf, dan begitu setelah sa'i bu ya. Itu ke berapa bu? Ketiga. Keempat, tahallul. Hal ini adalah salam. Kalau diibaratkan di sholat, apa itu tahallul? Potong rambut. Ibu silahkan potong sendiri aja, mau di depan, mau di belakang. Tapi bagi kaum laki-laki tentunya semakin banyak yang dipotong semakin bagus. Ada doa Nabi yang termaksud dari Nabi, Allahumma arham lil muhallilin. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat kepada orang-orang yang bercukur habis. Ya. Kalau ibu ya agak banyakan aja bu, jangan cuma hanya 1 lembar ya. Ya. Bu ya, yang di belakang aja tuh nanti juga numbul lagi bu, jangan sayang. Walaupun udah di blow, di krimbat segala macam, insya Allah itu jadi rahmat. Dan tentunya ibu berdoa bu pakai baju ini. Ya Allah, jadikanlah setiap lembaran dari rambutku ini untayan rahmat dan ampunan darimu ya Allah. Itu doanya begitu ya. Ya Allah, jadikanlah dari setiap lembaran rambut yang aku pondong, jadikan olehmu untayan rahmat dan ampunanmu Allah ya Arhamar Rahim. Itu ya. Itu maksudnya saja bu ya. Saya yakin pakai bahasa Arab lupa ibu. Ya. Kalau sekiranya yang populer, baca Rabbana atina fid dunya hasanah aja bu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana itu aja bu. Itu pas, itu doa, itu sapu jagat banget ya. Nah itu udah yang kelima. Yang keberapa bu? Keempat. Yang kelima, tertib. Tertib itu mendahulukan hal yang mesti harus didahulukan, mengakhirkan yang mesti diakhirkan. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Nah ini seperti itu. Dan ibu ini kemungkinan ada 2 atau 3 kali tawaf bu ya. Nanti kalau pertama dari Bir Ali, nanti mungkin dari Zarona ya. Setelah ibu berkeliling ke sana kemari jarak, nanti ibu dipersilahkan kembali bisa bertawaf yang kedua kali. Kalau ibu tawaf yang pertama sudah, yang kedua kali boleh ibu membadalkan untuk siapa saja boleh. Tapi tawaf yang pertama khusus untuk ibu. Allah apa? Jadi nawaitul umrata wa ahramtuha, untuk anu bin anu boleh yang kedua atau yang ketiga kali. Jadi nanti tanya ibu, berkonsultasi dengan mutawif berapa kali kira-kira tawaf. Boleh ambil untuk tawaf ibu 1 kali untuk ibu ya. Yang kedua kali kalau seandainya orang tua, masih ada orang tua, nah, pernah umroh enggak? Nah itu niatkan, badalkan untuk orang tua anu dan. Tapi untuk 1 kali umroh, 1 kali untuk 1 orang, tidak untuk semuanya. Bapak belum contohnya di umroh, udah gantian ibu untuk bapak. Nah itu luar biasa bu ya. Saya paham bu ya. Terus selanjutnya yang patut diperhatikan bu ya, ibu ketika sampai di Madinah ataupun di Makkah ya, ingat kita maktab itu di mana, hotel mana, harus dilihat mana nih yang paling bisa dilihat sebagai tanda. Nanti ibu ke sono, apalagi di Haram di Makkah bu, itu gate-nya itu sama, pintunya itu seperti itu ibu. Nah, seperti itu bu. Jadi ibu perhatikan tentunya mana nih kita masuk dari mana, nih keluar dari mana. Jadi jangan main selonong aja bu. Ya, kalau sekiranya orang-orang lagi di mana, di maktab, di hotel 4 bintang 5 bu, bintang 4, bintang 5, bintang 4 itu nyaman bu kalau di sana bu.
ibu jangan banyak di maktab Bu ya, mendingan berangkat aja, pergi ke haram baca Quran atau apa saja, pergunakan. Kalau mau tidur mah di sini aja Bu, di sono itu banyak 30 juta mahal Bu, masa mau tidur di sono? Di sono tuh orang lain dikala tidur, kita keluar aja. Tapi perhatikan ketika keluar, kita keluar dari mana nih? Masuk ke pintu berapa, keluar nanti harus pintu berapa Bu ya. Dan jangan lupa tanda ibu pakai gelang atau pakai apa? Pakai sal, dipakai Bu, jangan lepas itu. Bisa dipahami Bu? Siap Bu? Insyaallah yang utama perbaharui niat. Kalau harta mah insyaallah tadi udah dicakatin Bu ya. Ya, kita doakan Bu, semoga Ibu Heni beserta Ibu Yuni dan tentunya rombongan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan tentunya bersih hartanya, bersih niatnya, dan bisa dan mampu melaksanakan ibadah dan manasik umroh dengan sebaik-baiknya. Allahumma ja'al kuma umrotam mabruro wa sa'yam mashkuro wa dhamma maghfuro wa tijaratan lan taburo bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min wa'atai safar wa ka'batil mandori wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal aulad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama warzuqna muqimas salati wa dzurriyyatin rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu siap tadi ya 2 minggu Ibu jalan kaki ya, latihan. Minta temenin suami, Pak, ayo dong Pak, temenin itu Bu ya, biar asik gitu Pak ya. Ya, saya doakan, kami mendoakan Ibu ya berdua dan rombongan tentunya Allah kabulkan segala sesuatu hal yang diharapkan, dihajatkan, dan Allah terima ibadah Ibu dari awal sampai akhir, dan pengorbanan Pak Margono dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia akhirah. Saya pada kesempatan kali ini mohon maaf atas segala sesuatunya. Intan surullah yang surkum yatabit aqdamakum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.